Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 7 dengan ada Sultan, Nur Agung, saya Fahri, Muhammad Gafan Irawan, serta Faris Rahman akan menyampaikan tentang aspek hukum dalam jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan konsultasi pengawasan pada pekerjaan konstruksi. Terus dalam pelaksanaannya tuh jasa konstruksi udah diatur secara peraturan perundang-undangan, dan permasalahannya itu ada memenuhi beberapa aspek tertentu. Terus ini ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang jasa konstruksi. Di sini dari Undang-Undang nomor 18 tahun 99 tentang jasa konstruksi. Terus ada PP nomor 28 tahun 2000 tentang usaha dan peran masyarakat jasa konstruksi. Terus ada PP nomor 29 tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Terus PP nomor 30 tahun 2000 tentang penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi. Terus ada Kepres RI nomor 80 2003 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang atau jasa pemerintah atau perubahannya. Terus ada 9 KPTS M 2003 tentang petunjuk pelaksanaan pengadaan konstruksi oleh instansi pemerintah, dan masih banyak, dan ada pun yang lainnya. Next. Terus ada pada aspek konstruksi itu ada beberapa aspek tertentu, yaitu ada keperdataan yang menyangkut tentang sahnya suatu perjanjian yang berkaitan dengan kontrak kerjaan konstruksi yang memiliki legalitas perusahaan, perizinan, sertifikasi, dan merupakan kelengkapan hukum para pihak dalam perjanjian. Terus ada administrasi negara juga. Ini tuh yang menyangkut tentang administrasi yang harus dilakukan dalam memenuhi proses pelaksanaan kontrak dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang konstruksi. Terus ada pun ketenaga kerjaan yang menyangkut tentang aturan ketenaga kerjaan terhadap para pekerja pelaksana. Terus pidana menyangkut tentang tidak adanya unsur pekerjaan yang menyangkut ranah pidana. Nah, ini untuk permasalahan hukum konstruksi, ini ada 3 aspek. Yang pertama, aspek hukum perdata, aspek hukum pidana, aspek hukum administratif, yang bakal dijelasin sama kawan-kawan saya. Enggak. Ya, selanjutnya saya Sultan akan menjelaskan tentang aspek hukum yang perdata. Yang pada umumnya terjadi permasalahan wan prestasi yang membuat perlawanan hukum. Itu masuk hukum perdata. Wan prestasi itu artinya tidak memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam kontrak, dalam perikatan, baik yang timbul karena perjanjian maupun ikatan yang timbul karena undang-undang. Nah, biasanya tidak terpenuhinya kewajiban itu ada 2 kemungkinannya. Yang pertama, karena kesalahan salah satu pihak, ya baik yang disengaja maupun atau karena kelalaian pribadi. Terus ada juga yang karena keadaannya itu memaksa, jadi di luar kemampuan para pihak yang melaksanakan seperti itu. Nah, yang kalau itu keadaannya memaksa, jadi dia itu termasuk pihak yang tidak bersalah gitu. Terus perbuatan melawan hukum itu yang sifatnya itu langsung melawan hukum, yang secara langsung melanggar peraturan lain daripada hukum, itu udah diatur pada pasal
pasal 1365 KUHP Perdata yang ditafsirkan secara sempit, yang dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yang timbul karena undang-undang. KUHP Perdata ini memang tidak mendefinisikan dan merumuskan perbuatan melawan hukum. Karena perumusannya itu diserahkan kepada doktrin jurisprudensi pasal 1365 KUHP yang Perdata yang tadi, yang hanya mengatur barang siapa yang melakukan perbuatan melawan hukum harus mengganti kerugian. Punya Penyedia jasa harus menguasai medan kerja sehingga menumpukan material yang bisa dipakai untuk timbunan. Ditempatkan pada lokasi yang sedekat-dekatnya dengan lokasi yang memerlukan timbunan dan bisa langsung ditebar pada bagian yang akan ditimbun. Khusus untuk jaringan tersier yang dimensinya relatif kecil dan berada di daerah persawahan agar diperhitungkan terhadap tingkat kesukaran penggalian atau alternatif lain berupa galian secara manual. Aspek hukum pidana. Bila mana terjadi cedera janji terhadap kontrak, yakini tidak dipenuhinya isi kontrak, maka mekanisme penyelesaiannya dapat ditempuh sebagai yang diatur dalam isi kontrak karena kontrak berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini juga dapat dilihat pada UU JK pada bab 10 yang mengatur tentang sanksi di mana pada pasal 43 ayat 1, 2, dan 3 yang secara prinsip isinya sebagaimana berikut. Barang siapa yang merencanakan, melaksanakan, maupun mengawasi pekerjaan konstruksi yang tidak memenuhi ketentuan, keteknikan, dan mengakibatkan kegagalan pekerjaan konstruksi saat berlangsungnya pekerjaan atau kegagalan bangunan setelah bangunan diserah terimakan, maka akan dikenai sanksi pidana paling lama 5 tahun penjara atau dikenakan denda paling banyak 5% untuk pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan 10% dari nilai kontrak yang untuk perencanaan dan pengawasan. Dari pasal ini dapat dilihat penerapan sanksi pidana tersebut merupakan pilihan dan merupakan jalan terakhir bila mana terjadi kegagalan pekerjaan konstruksi atau kegagalan bangunan karena ada pilihan lain yaitu denda. Dalam hal lain, mungkin terjadinya bila tidak dipenuhinya suatu pekerjaan sesuai dengan isi kontrak, terutama merubah volume dan material, memungkinkan terjadinya unsur tindak pidana, penipuan, dan penggelapan, yaitu yang diatur dalam pasal 378 KUHP penipuan. Barang siapa dengan maksud untuk menggantungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun dengan rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu benda kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Pasal 37 KUHP penggelapan. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak 900 sekian. Pidana korupsi. Persoalannya selama ini cedera janji selalu dikaitkan dengan tindak pidana korupsi dalam hal kontrak kerja. Konstruksi untuk proyek yang dibiayai uang negara, baik itu APBD atau APBN, di mana cedera janji selalu dihubungkan dengan UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindakan
pidana korupsi UU nomor 20 tahun 2001, pasal unsur-unsurnya adalah yang pertama, perbuatan melawan hukum. Yang kedua, ada melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Yang ketiga, merugikan keuangan negara atau perekonomian. Yang keempat, ada menyalahgunakan kekuasaan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan dan kedudukannya dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya, Muhammad Kefa Irawan. Masih dalam kasus aspek hukum pidana, dalam kasus pidana korupsi, unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana pasal tersebut harus dapat dibuktikan secara hukum formil. Apakah tindakan seseorang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sehingga dapat memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat menyebabkan kerugian keuangan negara dan perekonomian negara. Dalam hal ini yang cukup ditekankan adalah lebih ke arah kasus gratifikasi gitu yang sering berdampak bagi proyek atau di suatu proyek. Nah, kemudian institusi yang berhak untuk menentukan kerugian negara dapat dilihat di Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-Undang BPK yang menyebutkan BPK menilai dan atau menetapkan jumlah kerugian negara yang diakibatkan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dilakukan bendahara, pengelola BUMN atau BUMD, dan lembaga lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan negara. Jika BPK menemukan kerugian negara tetapi tidak ditemukan unsur pidana sebagaimana Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, maka aparat penyidik dapat memberlakukan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yaitu dalam hal penyidik menemukan dan berpendapat bahwa satu atau lebih unsur tindak pidana korupsi tidak terdapat cukup bukti, sedangkan secara nyata telah ada kerugian keuangan negara, maka penyidik segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan tersebut kepada jaksa pengacara negara untuk dilakukan gugatan perdata atau diserahkan kepada instansi yang dirugikan untuk mengajukan gugatan. Pasal ini memberikan kesempatan terhadap gugatan perdata untuk perbuatan hukum yang tidak memenuhi unsur tindak pidana korupsi, namun perbuatan tersebut dapat dan atau berpotensi menimbulkan kerugian negara. Sehingga dapat ditarik kesimpulan, apabila terjadi kerugian negara, maka upaya penuntutan tindak pidana korupsi bukan merupakan satu-satunya cara. Akan tetapi ada cara penyelesaian yang lain, yaitu dengan cara penyelesaian masalah melalui gugatan perdata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Ini ada lanjutannya tuh. Izin sebelumnya dari Kang Agung nggak ada suaranya. Tadi udah dijelaskan, mungkin izin menjelaskan kembali terkait aspek sanksi administratif, di mana sanksi administratif yang dapat dikenakan atas pelanggaran Undang-Undang Jasa Konstruksi yaitu poin pertama, peringatan tertulis. Yang kedua, penghentian sementara pekerjaan konstruksi. Yang ketiga, pembatasan kegiatan usaha dan atau profesi. Yang keempat, larangan sementara penggunaan hasil pekerjaan konstruksi dikenakan bagi pengguna jasa. Yang kelima, pembekuan izin usaha dan atau profesi. Yang keenam, pencabutan izin usaha dan atau profesi. Sehingga dapat ditarik kesimpulan dari mempelajari materi ini adalah agar kita dapat memahami tentang aspek hukum dalam pengelolaan proyek konstruksi dan dapat merencanakan tindakan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran dan penyimpangan dalam pengelolaan proyek konstruksi. Mungkin sekian dari kelompok 7. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan?